Om Swastiastu, halo selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 2 bagi mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Hari ini kita masih akan membahas sedikit mengenai penulangan, melanjutkan materi minggu lalu. Jadi, penulangan pada umumnya di Indonesia ini terdiri dari beton, cor-coran beton dan besi. Dan beton itu sendiri punya sifat yang sangat kuat terhadap beban tekan, tetapi juga punya kelemahan yaitu sifatnya mudah patah atau getas atau rusak terhadap beban tarik. Jadi kan dia kuat terhadap beban tekan tetapi lemah pada beban tarik. Dalam perhitungan struktur, kuat tarik beton ini biasanya diabaikan. Sehingga karena dia punya kelemahan itu, masuklah besi sebagai material yang tahan tarik. Jadi dia sama-sama kuat. Kalau beton bertulang, makanya akan menjadi kuat. Betonnya kuat tekan dan besinya kuat tarik. Beton bertulang atau dalam bahasa Inggrisnya reinforced concrete adalah struktur komposit yang sangat baik untuk konstruksi bangunan. Pada struktur beton bertulang terdapat berbagai keunggulan akibat dari penggabungan dua buah macam bahan yaitu beton yang terdiri dari PC, agregat halus, agregat kasar, dan zat aditif, serta baja sebagai tulangan, baja atau kita sebutnya besi. Penggabungan antara material beton dan baja tulangan akan memungkinkan pelaku konstruksi untuk mendapatkan bahan bangunan yang baru dengan kemampuan yang menahan gaya tekan, tarik, dan geser, sehingga struktur bangunan secara keseluruhan menjadi lebih kuat dan aman. Ada berbagai macam struktur dalam bangunan sederhana. Yang pertama itu adalah kolom. Kolom ini adalah elemen struktur tekan yang fungsinya untuk mencegah runtuhnya lantai dan runtuh toral seluruh bangunan sehingga dianggap sebagai lokasi kritis. Pada bangunan sederhana, bentuk kolom ada dua, yaitu kolom utama atau struktur adalah kolom yang fungsi utamanya menyangga beban di atasnya. Untuk rumah tinggal atau bangunan sederhana disarankan jarak kolom utama itu adalah 3,5 meter. Ini agar dimensi balok untuk menopang lantai tidak terlalu besar. Jika jarak kolom dibuat lebih dari 3,5 meter, maka struktur bangunannya harus dihitung dengan perhitungan yang lebih kompleks lagi. Dimensi kolom bangunan rumah tinggal 2 lantai biasanya adalah 20 x 20 dengan tulangan pokok 8 diameter 12, besi 8 dengan jarak 10 mm. Ya, ini kan sudah kita bahas minggu lalu. 8 diameter 12 itu artinya besi tebal 12 mm jumlahnya 8 dan diameter 8 sampai 10 itu artinya besi bagel diameter 8 jaraknya 10 cm. Lalu ada kolom praktis. Kolom praktis adalah kolom yang membantu kolom utama dan juga sebagai pengikat dinding agar stabil. Jarak maksimal kolom praktis itu adalah 3,5 meter atau pada pertemuan antar pasangan bata, yaitu di sudut-sudut dinding. Dimensi kolom praktis itu sekitar 15 x 15 dengan tulangan beton 4 diameter 10 dan jarak bagel D8 sampai 20 mm. Letak kolom dalam konstruksi. Kolom harus dibuat terus-menerus dari lantai bawah sampai ke lantai atas atau sebaliknya. Artinya, letak kolom-kolom tidak boleh bergeser pada tiap lantai, karena ini akan menghilangkan sifat kekakuan struktur rangka portalnya. Jadi harus dihindarkan denah kolom yang tidak sama untuk tiap lantai. Kalau di lantai 2 ada kolom, di lantai 1 hakikatnya harus ada kolom. Kalau seandainya di lantai 1 ada kolom, di lantai 2 tidak ada kolom dengan berbagai pertimbangan dan setelah dihitung bisa dilakukan, maka boleh dilakukan. Lalu ada juga yang menyatakan bahwa ukuran kolom semakin ke atas semakin mengecil, itu boleh dilakukan sesuai dengan beban bangunan yang didukungnya, karena semakin ke atas juga semakin kecil bebannya sebenarnya. Tetapi untuk bangunan sederhana
saya sarankan untuk tidak mengubah bentuk kolom kecuali sangat mendesak sekali. Dan perubahannya tidak boleh terbalik ya. Jadi yang benar itu adalah kolom di lantai di atas itu boleh lebih kecil daripada kolom yang di lantai di bawahnya, jangan terbalik. Perubahan dimensi kolom harus dilakukan pada lapis lantai agar pada suatu lajur kolom mempunyai kekakuan yang sama. Prinsip penerusan gaya pada kolom pondasi adalah balok portal merangkai kolom-kolom menjadi satu kesatuan. Balok menerima seluruh beban dari plat lantai dan meneruskan ke kolom-kolom pendukung. Hubungan balok dan kolom adalah jepit-jepit, yaitu suatu sistem dukungan yang dapat menahan momen, gaya vertikal, dan gaya horizontal. Untuk menambah kekakuan balok, di bagian pangkal pada pertemuan dengan kolom boleh ditambahkan tebal. Nah, ini seperti ini ya, bahwa bisa saja sebenarnya kolom ini ada kolom tambahan ya, tetapi diharapkan ada tambahan kolom baru di bawah. Kalaupun ini perlu kejadiannya seperti ini, di lantai di bawahnya harus bebas kolom, baloknya harus diperbesar, tulangannya harus diperbanyak. Ini mesti hati-hati kalau kejadian yang kayak gini. Lalu ada juga mengenai struktur bangunan dengan kolom menerus, dengan kolom yang semakin kecil ke atas juga boleh dilakukan dengan perhitungan struktur yang lebih detail. Struktur yang lain adalah slope. Slope adalah struktur dari bangunan yang terletak di atas pondasi yang fungsinya untuk meratakan beban yang diterima oleh pondasi. Slope juga berfungsi sebagai pengunci dinding agar apabila terjadi pergerakan pada tanah, dinding tidak rubuh. Slope sangat berperan terhadap kekuatan dari bangunan. Bahan yang digunakan adalah beton dengan campuran 1 semen, 2 pasir, dan 3 koral atau split. Untuk bangunan berlantai 2, baik rumah tinggal maupun bangunan sederhana lainnya, dimensi slope yang sering digunakan adalah lebar 20 cm, tinggi 30 cm, besi beton utama 8, diameter 12, dan bagel 8 berjarak 10 cm. Seperti ini adalah slope dan ini hubungan slope dan kolom. Jadi ini juga seperti itu. Balok. Dimensi balok induk. Jadi seperti yang kita tahu, balok itu ada dua, balok induk dan balok anak. Jadi balok induk rumusnya ukuran tinggi balok induk itu adalah 1/12 bentang. Jadi kalau misalnya bentang kamu adalah 6 meter, maka 1/12-nya untuk tinggi balok itu sekitar 50 cm. Lalu lebar balok. Lebar balok itu adalah dengan rumus sederhana setengah tinggi balok. Kalau tinggi baloknya kamu di awal sudah dapatkan 50 cm, maka lebarnya adalah 50 dibagi 2, yaitu 25 cm. Sehingga dimensi balok itu adalah 25 dikali 50 cm. Lalu rumus tinggi balok anak itu adalah 1/15 bentang. Kalau balok induk itu 1/12 bentang, kalau balok anak itu 1/15. Atau boleh juga pakai untuk lebar balok itu 2/3 tinggi balok. Jadi balok anak itu 1/15 atau 1/16 bentang juga boleh. Balok induk itu adalah balok yang melintang tanpa menopang ke seluruh lebar bangunan dan pada kedua ujungnya bertumpu pada kolom. Dengan bentang biasanya 3 meter. Balok anak itu adalah balok yang pada kedua ujungnya bertumpu pada balok induk, digunakan untuk memperkecil petak-petak lantai di setiap ruangan. Biasanya mempunyai bentang 2 meter. Ada juga yang terakhir itu adalah balok bagi, itu adalah balok yang pada kedua ujungnya bertumpu pada balok anak atau balok induk atau salah satunya bertumpu pada balok anak atau balok induk. Digunakan untuk memperkecil petak-petak lantai di setiap ruangan dengan bentang kurang lebih 1 meter. Konstruksi yang lain adalah plat lantai. Plat lantai itu punya tebal sekira 1/40 bentang.
Pada plat lantai dipasang tulangan baja pada kedua arah, tulangan silang untuk menahan momen tarik dan lenturan. Untuk mendapatkan hubungan jepit-jepit, tulangan plat lantai harus dikaitkan kuat pada tulangan balok penumpu. Perencanaan dan hitungan plat lantai dan beton bertulang harus mengikuti persyaratan yang tercantum dalam buku SNI 1 Beton tahun 91. Yaitu kira-kira SNI-nya terus berubah, sepertinya ada lagi yang baru, tetapi tidak banyak yang signifikan perubahannya. Dalam SNI ini disebutkan bahwa plat lantai harus mempunyai tebal sekurang-kurangnya 12 cm, sedangkan untuk plat atap itu sekurang-kurangnya tebalnya adalah 7 cm. Lalu pada plat lantai harus diberi tulangan silang dengan diameter minimum 8 mm dari baja lunak atau baja sedang. Pada plat lantai yang tebalnya lebih dari 25 cm harus dipasang tulangan rangkap atas dan rangkap bawah. Jarak tulangan pokok yang sejajar tidak kurang dari 2,5 cm dan tidak lebih dari 20 cm atau 2 kali tebal plat lantai, dipilih yang terkecil. Semua tulangan plat harus terbungkus lapisan beton setebal minimum 1 cm untuk melindungi baja dari karat, korosi, atau dari kebakaran. Jadi baja atau besi itu punya juga masalah ketahanan dari karat, korosi, dan kebakaran. Bahan beton untuk plat harus dibuat dari campuran 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil, ditambah dengan air. Bila untuk lapis kedap air dibuat dari campuran 1 semen, 1,5 pasir, 2,5 kerikil, dan air. Ini contoh penggambaran sederhana dari balok induk ya, dengan jarak 3 meter dan 4 meter. Lalu di sini disebutkan bahwa sebenarnya jarak bebas antara balok ujung bagian bawah balok dan bagian paling atas dari lantai itu tehelnya ya, itu harus punya jarak bersih sekitar 2,25 meter. Jadi tidak boleh lebih rendah daripada itu. Itu tidak ergonomis, orang nggak bisa lewat. Sama seperti kolom tadi, juga ada beberapa kaidah yang harus dipegang ketika untuk merencanakan balok. Misalnya, balok itu sebaiknya menghindari beban terpusat, seperti ini ya, menggantungkan 2 balok dengan 1 kolom. Kalaupun ini terjadi, perlu melakukan tambahan balok pengikat atau balok anak. Kemudian balok itu sebenarnya bisa direncanakan secara menerus atau bisa dibuatkan perataan seperti ini. Ini yang dirata di bagian atas, kemudian yang sebelah sini rata bagian bawah. Detail-detail balok. Kemudian ada lagi materi mengenai dilatasi atau deletasi. Ini adalah ketika kamu merancang bangunan yang memerlukan pemisahan struktur. Jadi ketika bangunan yang kamu rencanakan sangat panjang atau memiliki bentuk-bentuk yang mengharuskan perhentian struktur itu. Misalnya ada bangunan yang berbentuk L dengan panjang kurang lebih sekitar 20 meter, itu dia harus dipisahkan strukturnya. Ya, jadi bangunan-bangunan yang dengan bentuk sederhana itu sebenarnya bangunan yang direncanakan strukturnya dengan cukup baik, tetapi ketika dia sudah bentuknya kompleks, yaitu harus direncanakan deletasi atau bangunan-bangunan yang bentuknya tidak teratur. Juga kamu harus menghindari perubahan loncatan bidang muka atau tinggi yang sangat bervariasi pada bangunan kamu. Jadi misalnya ada bagian bangunan yang sangat pendek, ada bangunan yang tinggi, tapi kemudian pendek lagi dan lain sebagainya. Ini untuk fasadnya ya. Jadi kalau misalnya bangunannya kamu berlantai banyak, kemudian ada bangunan yang di sebelah kiri itu hanya 3 lantai, kemudian di sebelahnya itu bangunannya jadi 5 lantai, kemudian di sebelahnya lagi jadi 4 lantai, maka hubungan antara bangunan yang 3 lantai, bangunan yang 5 lantai, dan yang 5 lantai yang dengan 4 lantai itu bisa kamu rekomendasikan untuk dilakukan deletasi atau pemisahan struktur.
Ini terjadi karena ada kemungkinan perubahan mendadak pada alur gaya yang menyebabkan kinerja seismik yang buruk pada bangunan. Misalnya pada loncatan bidang muka, ini ya loncatan bidang muka, jadi bangunannya menjadi podium untuk towering atau bangunannya seperti ini, atau bahkan bangunan yang bagian atasnya itu lebih lebar dibandingkan bagian yang di bawah. Kemudian ada tingkat yang fleksibel atau yang rendah, seperti misalnya di bagian bawah itu hanya terdiri dari kolom-kolom saja, tidak ada dinding, atau malah bagian paling bawah itu tinggi lantainya lebih tinggi dibandingkan lantai di atasnya. Atau pada bagian C, yaitu permukaan tanahnya yang miring. Bagian D ini adalah kolom yang menggantung, ada banyak kolom yang menggantung di sini. Atau yang bagian E itu adalah diskontinuitas elemen-elemen struktur. Dan kondisi-kondisi seperti ini direkomendasikan untuk melakukan dilatasi. Jadi untuk tidak melakukan dilatasi, ini adalah bangunan-bangunannya itu sebaiknya memiliki bentuk denah dan bentuk tampak yang simetris saja. Jadi secara sederhana, dilatasi itu adalah memisahkan struktur bangunan kamu secara sipil ya, secara struktur itu terpisah. Jadi kolomnya itu ada dua, kemudian tapi mereka saling berhimpitan. Misalnya platnya itu pun dipisahkan, plat lantai paling atas, plat atapnya juga. Kemudian tentu saja pondasinya juga dua, tetapi dia dibuat berhimpitan berjarak sekitar 5-10 cm, sehingga secara arsitektural bangunan itu seakan-akan menyatu, tapi sebenarnya dia terpisah secara struktur, dari atas sampai bawah dia terpisah. Tidak boleh disatukan, karena kedua bangunan ini sebenarnya pada hakikatnya adalah bangunan yang berbeda. Karena ketika nanti terjadi gerakan gempa atau misalnya beban angin, dia akan bergerak tidak bersama-sama gitu, tidak bersamaan sebagai satu kesatuan. Ya, kemudian ada juga kondisi ketika sebuah bangunan dengan lantai dasar yang terbuka, pada satu sisinya itu bisa mengalami kejadian momen puntir ketika terjadi gempa, yaitu ketika di bagian atasnya itu memutar, di bagian bawahnya memutar ke arah yang berbeda, sehingga dia rentan rubuh. Lalu ada juga kondisi ketika ada kemungkinan salah satu sisi dari bangunan itu bergerak lebih besar ke arah horizontal yang berbeda, jadi beda-beda nanti. Kemudian ketika terjadi kegempaan juga akan menjadi untuk bangunan dengan lantai atasnya kaku dan lantai bawahnya yang lemah ya, tidak ada dinding, hanya kolom-kolom saja. Ini ada rentan deformasi bangunan. Kemudian ketika bangunannya ini tidak direncanakan dengan cukup baik, bisa saja dia dapat terjadi benturan pada bangunan-bangunan tersebut. Sehingga bangunan ini perlu didesain dengan memperhatikan pengaruh tingkat mana bagian-bagian yang terbuka, menyediakan dinding-dinding pada semua panel yang bisa dimungkinkan, atau memilih sistem struktur alternatif, misalnya dinding geser untuk memikul beban lateral akibat gempa. Ada pondasi, dinding geser, balok, dilengkapi semua ya, jangan sampai ada yang kurang. Kemudian untuk balok beton bertulang harus memiliki sengkang dengan kait dengan sudut 135 derajat mengelilingi tulangan-tulangan longitudinal. Jadi sengkang ini ya harus mengkait dengan cukup jauh jaraknya 135 derajat. Dan dia ditempatkan pada posisi yang berlawanan dengan arah sengkang yang lainnya. Jadi jangan semua sengkangnya itu di satu sisi saja, bahaya itu. Kemudian dia diakhiri dengan pembelokan 135 dengan jarak lebih besar atau sama dengan 10 kali diameter tulangan sengkangnya. Bagian bawah, slide paling bawah ini adalah contoh kegagalan kolom pada gempa di India. Jadi
tulang longitudinal kolomnya tertekuk akibat sengkang yang tidak terpasang dengan jarak yang cukup rapat. Terlihat ya jaraknya jarang-jarang. Kemudian kerusakan akibat sengkang penampang inti betonnya tidak memenuhi syarat. Kemudian sengkang dengan kaitnya itu bersudut 90 derajat dengan jarak yang jauh juga. Harusnya 135 derajat. Jadi nanti kamu jadi pengawas atau jadi pelaksana, perhatikan juga kaitnya. Apakah sudah panjangnya sudah sesuai, jaraknya juga sudah sesuai, sudutnya juga sudah sesuai. Demikian materi saya hari ini mengenai penekanan mengenai penulangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya cukupkan sampai hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Om Santi 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 Om.